Radio Rasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Rasa TV, suara kucan wala tenan ya. Oke, baik mitra netwan dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Informasi kali ini kita lansir dari berbagai macam portal di internet, dan kali ini kita lansir dari kabar24bisnis.com. Ini ada hubungannya dengan netwan, sinyal netwan yang tiba-tiba menghilang dari peredaran sehingga kita selaku pengguna netwan jadi bingung. Ini kenapa ini? Alatnya rusak atau sedang dalam perbaikan? Kok semuanya ditanya pada diem-diem bae, diem-diem bae gitu loh Mas Bos. Oke, informasi ini kita lansir dari portal berita bisnis.com ya. Padahal sebenarnya alamat websitenya itu adalah kabar24.bisnis.com. Dengan headlines judulnya Sampurna Telekom gugat Kominfo, Menkominfo soal tarif izin pita frekuensi radio. Ditulis oleh Mas Edi Suwiknyo, bisnis.com, 17 April 2021 jam 12 siang. Pas banget ya, 00 masalahnya. Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau Net1 Indonesia meminta PT UN atau Petun membatalkan keputusan Menkominfo soal besaran tarif dan waktu pembayaran BHP ISPFR. Ini adalah gambar dari seorang pedagang kecil mitra Net1 Utomo menunjukkan modem internet di Desa Telogoharjo, Kecamatan Giri Tontro, Kabupaten Wonogiri pada hari Selasa 24 April 2019, diambil dari bisnis Mas Nurul Hidayat. Dulu Net1 memang luar biasa karena dia masuk ke pelosok, dia mencoba mengisi kekosongan 4G yang ada di daerah sehingga orang-orang di daerah tersebut yang tidak mendapatkan coveran 4G dari operator-operator GSM atau seluler yang lainnya akhirnya bisa menikmati internet dari Net1 Indonesia ya. Dilansir dari bisnis.com dari Jakarta diberitakan bahwa PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia atau STI menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Gugatan Sampurna Telekom didaftarkan ke PT UN Jakarta pada hari Jumat 16 April 2021 dan telah terdaftar dengan nomor 102-G-2001-PT UN Jakarta atau JKT. Salah satu objek gugatan Sampurna Telekom adalah keputusan Menkominfo nomor 456 tahun 2020 tentang besaran dan waktu pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio tahun kelima pada rentang 450 sampai 457,5 MHz berpasangan dengan 460 sampai 467,5 MHz PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia. Lanjutkan. Oke. Dalam petitum gugatannya, salah satu anak usaha Sampurna Strategic Group itu meminta hakim PT UN menetapkan sejumlah putusan. Yang pertama, membatalkan keputusan Menkominfo nomor 456 tahun 2020. Yang kedua, memerintahkan Menkominfo mencabut keputusan Menkominfo nomor 456 tahun 2020. Kemudian tuntutan dari pihak Net1 yang ketiga yaitu membatalkan surat Menkominfo tanggal 2 Oktober 2020 tentang rincian tagihan pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio serta setiap tindakan administrasi sebagai pelaksanaan atau akibat hukum dari keputusan Menteri Kominfo nomor 631 tahun 2019 dan juga objek gugatan. Kemudian yang keempat, Net1 Indonesia juga memerintahkan Menkominfo untuk mencabut surat tergugat tanggal 2 Oktober tahun 2020 tersebut. Gugatan yang kelima, memerintahkan Menkominfo menyesuaikan besaran nilai komponen K pada biaya hak penggunaan frekuensi radio untuk izin pita frekuensi radio Sampurna Telekom atau Telkom tahun 2019 dan tahun 2020 serta tahun-tahun selanjutnya adalah maksimal sebesar Rp63.540.633. Kemudian yang keenam, gugatannya itu memerintahkan tergugat untuk melakukan penyesuaian kewajiban pembayaran BHP IPFR penggugat tiap tahunnya yaitu BHP tahun keempat 2019 dan BHP tahun kelima 2020 serta untuk BHP tahun-tahun selanjutnya. Adapun skema mewajibkan BHP yang harus dibayar secara tunai oleh penggugat kepada tergugat adalah sebesar 30%
Dikalikan formula BHP IPFR setelah dilakukan penyesuaian nilai K menjadi 63.540.633. Artinya 30% kali BHP IPFR 2019 menggunakan nilai K 63, ini bacanya 63.540.633 adalah sejumlah 36,8 miliar. Sedangkan BHP tahun 2020 dikalikan 30% kali BHP IPFR tahun 2020 menggunakan nilai K 63.540.633 adalah sejumlah 45,7 miliar. Ini tadi berarti aku bilang K 63,540 sekian ya. Salah. Ya sudahlah, intinya seperti itu ya. Selain itu juga pihak Sampurna atau Net1 meminta atas tidak digunakannya 2x2x5 MHz frekuensi penggugat sehingga 35% kali formula BHP IPFR setelah dilakukan penyesuaian nilai K menjadi 63,540633. Pembayaran akan diwujudkan dalam bentuk penyediaan akses internet ke rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan juga instansi pemerintah. Itu yang dilakukan oleh maunya pihak Net1 atau pihak dari PT Sampurna Telekomunikasi. Kemudian dilanjutkan ya dari kabar 24business.com. Adapun untuk mendukung pemerataan jaringan seluruh Indonesia, 35% kali formula BHP IPFR setelah dilakukan penyesuaian nilai K menjadi 63,5406333 diwujudkan dalam bentuk perluasan coverage. Dan yang terakhir ya, dalam petitum itu memerintahkan tergugat untuk tidak menerbitkan keputusan atau tagihan BHP IPFR yang tidak sesuai dengan angka 8 petitum di atas. Wow, luar biasa, ini banyak banget. Tapi yang jelas namanya bisnis itu bisa diatur ya. Apapun yang terjadi antara pihak Net1 dengan Kominfo dan juga Tata Usaha Negara ya, Peradilan Tata Usaha Negara ini bisa memberikan solusi ke tengah kira-kira seperti apa maunya gitu kan. Jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa terbebani atau pihak-pihak yang kira-kira kurang pas atau kurang srek gitu ya. Kalau kita dari bawah mah dengan adanya Net1 kita senang ya, karena di daerah-daerah yang tidak tercover sinyal itu mereka bisa berinternetan, bisa mengakses dan juga bisa berkomunikasi dengan keluarganya yang ada di luar atau di tempat yang lebih jauh dari di mana orang itu berada. Karena di Indonesia ini merupakan negara yang sangat luas ya. Masih banyak daerah-daerah yang memang di situ belum terjamah oleh akses internet atau juga akses telekomunikasi yang lainnya. Intinya kita berdoa mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Saya selaku mitra Net1 dari Lampung Timur memang memberikan support yang luar biasa buat semuanya agar perseteruan bukan ya, tapi gugatan dari Net1 Indonesia ke pihak Kominfo ini bisa segera diselesaikan, dan Kominfo serta PT UN akan memberikan keleluasaan untuk Net1 agar bisa lebih memberikan servisnya kepada seluruh kita warga atau juga masyarakat Indonesia ya, karena internet memang dibutuhkan. Saya aja di kampung ini kalau nggak ada internet bikin YouTube ya susah banget. Agak-agak gimana gitu ya dengan hadirnya internet, karena sekarang memang sudah zamannya zaman canggih. Akses internet itu harus bisa didapatkan dengan mudah dimanapun, tidak hanya di kota-kota tapi juga di daerah-daerah pelosok, dan di mana di tempat itu di desa-desa itu bakal bisa berkembang. Kalau nggak begitu ya nanti nggak berkembang ya, nggak seperti di kota. Semuanya ngumpul di kota semua. Kalau kita di desa nggak dapat apa-apa ya wes angel. Oke, terima kasih yang belum subscribe channel YouTube saya, silakan di subscribe, jangan malu-malu ya. Subscribe itu gratis, silakan diaktifkan tanda lonceng juga. Ada 4 channel YouTube saya, ada Bastomi bin Samsudin, channel YouTube Plasma Production, channel YouTube Suara Semansa, dan juga channel YouTube Radio Rasa TV. Terima kasih, saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Radio Rasa TV.